Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas pertemuan 3, yaitu mengenai tahapan pembangunan program. Jadi, sebelum kita membangun sebuah program, kita perlu melalui beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama adalah kita mendefinisikan masalah atau mencari permasalahan yang ada, mencari latar belakang masalah yang ada, sehingga diperlukannya dibangun sebuah program. Kemudian setelah kita mendefinisikan masalah, kita membangun outline solusi. Setelah menentukan outline solusi, kita mengembangkan outline ke dalam algoritma, dan selanjutnya kita melakukan tes terhadap algoritma. Setelah melakukan tes terhadap algoritma, kita melakukan pemeriksaan algoritma, dan yang terakhir kita memindahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Kita bahas satu persatu ya. Untuk definisi masalah, jadi pada tahap ini memerlukan pemahaman terhadap permasalahan dengan membaca berulang kali sampai dengan mengerti apa yang dibutuhkan. Ini kalau kasusnya sudah tertulis ya. Tapi kalau kita akan membangun sebuah program, biasanya kita akan melakukan riset, melakukan penelitian terlebih dahulu, melakukan observasi, melakukan wawancara untuk menggali permasalahan yang ada. Nah, setelah kita memperoleh permasalahan yang ada, sehingga kita menemukan latar belakang masalah, sebelum kita membuat aplikasi atau program, maka permasalahan tersebut dibagi ke dalam 3 komponen, berupa input atau masukan, berupa output atau keluaran, berupa proses. Nah, setelah dibagi menjadi 3 komponen, artinya kita sudah menemukan definisi masalahnya. Contohnya, kita akan membangun sebuah aplikasi penggajian. Biasanya kan sebelum kita memutuskan akan membuat program aplikasi penggajian, kita sudah mempelajari latar belakang masalah apa, sehingga kita harus memberikan atau harus membangun aplikasi pemrograman. Nah, dari permasalahan tersebut, kita bagi menjadi 3 komponen inputannya. Inputan untuk aplikasi penggajian misalnya berupa nomor induk pegawai, kemudian nama, kemudian golongan atau jabatan. Nah, setelah itu outputnya apa? Keluaran yang dibutuhkan apa? Misalnya gaji pokok, kemudian tunjangan, kemudian gaji lembur, dan sebagainya. Kemudian prosesnya seperti apa untuk menghasilkan keluaran. Seperti itu. Dan di sini kita akan belajar contoh kasus sederhana ya, yang sudah disediakan dalam pertemuan 3 ini. Sebuah toko peralatan mandi menjual bak mandi plastik. Banyak customer yang bertanya volume air yang dapat ditampung pada bak mandi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan program untuk menghitung volume air bak mandi sesuai dengan ukuran yang diinput. Nah, dari soal ini kita sudah tahu ya, kasusnya apa? Kasusnya adalah banyak yang menanyakan, banyak customer yang menanyakan berapa volume airnya, volume air yang bisa ditampung dalam bak mandi. Nah, berdasarkan kasus ini, berdasarkan permasalahan ini, maka diperoleh definisi masalah. Karena kita kan fokusnya akan mencari atau menghitung volume air mandi ya, bak mandi. Jadi definisi masalahnya berupa inputnya apa? Volume air bak itu biasanya kan kita membutuhkan 3 inputan, panjang, lebar, dan tinggi. Jadi pasti kan teman-teman sudah tahu ya volume bak mandi itu rumusnya apa. Jadi kita sudah tahu inputan yang dibutuhkan kira-kira apa. Karena mencari volume bak mandi berarti inputan yang dibutuhkan adalah berupa panjang, berupa lebar, dan tinggi. Kemudian outputnya berdasarkan masalah yang terjadi ya, banyak customer menanyakan berapa volume airnya yang bisa ditampung pada bak mandi. Jadi outputnya adalah berupa
volume bak mandi. Kemudian prosesnya seperti apa untuk menghasilkan volume bak mandi? Maka diperoleh rumus volume bak mandi sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, setelah kita mendefinisikan masalah menjadi input, output, dan proses, kita akan membangun outline solusinya. Nah, outline solusi ini merupakan permasalahan dapat dibagi ke dalam tugas-tugas atau langkah-langkah yang lebih kecil dan menghasilkan outline. Jadi, setelah permasalahan didefinisikan, permasalahan dapat dibagi ke dalam tugas-tugas atau langkah-langkah yang lebih kecil dan menghasilkan outline solusi. Nah, outline solusi awal dapat terdiri dari proses utama. Apa itu proses utama? Pada proses utama, kita menentukan inputannya apa, kemudian outputannya apa, dan prosesnya bagaimana. Kemudian tugas utama. Tugas utama itu apa yang harus dilakukan oleh si program itu sendiri. Kemudian struktur kontrol, misalnya bagaimana si program itu memberikan batasan. Jadi harus ada kontrol utamanya, harus ada batasannya. Kemudian variabel di sini kita bisa memberikan nama variabelnya, kemudian tipe datanya apa. Contohnya kalau misalnya untuk variabel nama, jadi tipe datanya char. Kemudian untuk variabel seperti panjang, lebar, tinggi, bisa menggunakan tipe data flow dan sebagainya. Kemudian logik utama di sini, logika harus sesuai dengan permasalahan yang tadi sudah dianalisa. Adalah logik utama. Kemudian outline solusi. Contohnya, tadi kan kita sudah membuat definisi masalah berupa input, output, dan proses. Inputnya tadi berupa panjang, lebar, tinggi, outputnya berupa volume bak, prosesnya adalah rumus dari volume bak itu sendiri, yaitu volume bak kali panjang, kali lebar, kali tinggi. Nah, di outline solusi kita akan gambarkan inputannya adalah kita membaca inputan panjang, membaca input L, lebar, kemudian membaca inputan tingginya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian membaca tingginya berapa. Kemudian setelah ada inputan, maka akan ada proses perhitungan dari volume bak itu sendiri, yaitu panjang kali lebar kali tinggi berdasarkan inputan yang tadi sudah kita input. Kemudian outputannya, suaranya adalah akan menampilkan volume bak. Selanjutnya, setelah kita membangun outline solusi, kita akan mengembangkan outline ke dalam algoritma. Nah, outline solusi pada langkah kedua dikembangkan menjadi algoritma, yaitu sebuah set langkah yang menggambarkan tugas yang akan dikerjakan dan urutan pengerjaannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tadi kita sudah membangun outline solusinya. Kita sekarang mengubah outline solusi ke dalam algoritma. Program hitung volume bak. Menghitung volume bak mandi apabila input data tersebut diberikan. Jadi kalau ada inputan yang hanya bisa, volume bak hanya bisa dihitung kalau ada inputan yang diberikan. Deklarasinya, di sini tipe datanya float, kemudian variabelnya P, L, T, volume bak. Deskripsinya, baca inputan P, baca inputan L, baca inputan T. Kemudian prosesnya, hitung volume bak sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Data keluarannya berupa volume bak. Ini adalah algoritmanya. Setelah itu, kita akan melakukan tes terhadap algoritma. Tujuannya apa? Tujuan utama dari kita melakukan tes terhadap algoritma adalah untuk menemukan kesalahan utama, jadi kesalahan utama logik sejak awal sehingga akan lebih mudah diperbaiki. Biasanya kan kalau kita membuat algoritma dalam sebuah bahasa pemrograman, ketika kita run ternyata masih ada bug, itu ada keterangannya, errornya itu di mana. Nah, itu bisa kita perbaiki. Kemudian
data tes diperlukan untuk melakukan tes terhadap algoritma ini. Nah, ada dua macam cara tes algoritma, yaitu test check dan test plan. Apa itu test plan? Test plan di sini adalah tes yang hanya berfokus pada nilai input dan output yang dibutuhkan untuk menguji program tanpa memperdulikan kinerja internalnya. Jadi hanya berfokus pada input dan outputnya tanpa memperdulikan prosesnya seperti apa. Contohnya, apa output yang benar dari sebuah input? Misalnya, tadi kan kita mencari variabel. Misalnya kita inputannya panjangnya 2, lebarnya 2, tingginya 2, maka kan kita sudah bisa menebak outputnya apa. Nah, itu kan inputan sederhana ya, contoh data sederhana. Jadi, harusnya jawabannya outputnya 6. Jadi, di tes plan ini hanya mengecek input dan output. Jika input dan output sudah benar, maka algoritma dianggap sudah aman, sudah benar. Berbeda dengan DESTEC, kalau DESTEC ini adalah menekankan pada nilai variabel dan logika, yaitu lebih ke prosesnya. Contohnya, berapa nilai variabel X setelah pernyataan? Apa pernyataan berikutnya yang akan dieksekusi? Ini lebih ke prosesnya seperti apa. Kemudian, tahapan pengecekan algoritma. Beberapa tahapan yang bisa kita lakukan dalam mengecek algoritma, di antaranya, yang pertama kita bisa memilih data yang sederhana yang valid. 2 atau 3 data biasanya sudah mencukupi. Misalnya, seperti yang tadi saya sudah contohkan, ketika kita sudah membangun aplikasi tentang polymer, kita sudah menuliskan algoritmanya seperti apa. Nah, untuk mengecek algoritmanya itu benar atau enggak, kita bisa melakukan input data yang sederhana untuk mengecek valid atau tidaknya. Contohnya, panjangnya kita input 1, lebarnya kita input 2, kemudian tingginya kita input 1, hasilnya outputnya sama enggak? Kalau misalnya sama atau sesuai, berarti aman, algoritmanya sudah benar. Kemudian tahap berikutnya kita tentukan hasil outputnya, diharapkan untuk setiap data. Tadi ya, jadi kalau inputnya panjangnya 1, lebarnya 2, tingginya 1, maka 1 kali 2 kali 1 jawabannya adalah 2. Kalau ketemunya 2 atau hasilnya 2, maka outputnya sudah sesuai harapan. Kemudian, buatlah tabel yang nama variabel yang ada pada algoritma di sebuah kertas. Kemudian, jalankan tes satu persatu mengikuti algoritma yang ada, mulai dari perintah, statement pertama sampai dengan selesai. Kemudian, ulangi lagi langkah tersebut menggunakan data yang lain. Jadi, bisa diulangi dari langkah pertama dengan data yang berbeda. Misalnya, kalau tadi kita sudah melakukan input panjang lebar tingginya 1, 2, 1, kita bisa mencoba bagaimana kalau input panjangnya 2, bagaimana kalau input panjangnya 3, bagaimana kalau panjangnya 2, lebarnya 2, tingginya 2, seperti apa hasilnya. Kalau hasilnya benar, berarti aman. Kemudian yang keenam, cek apakah hasil dari langkah 5 sesuai dengan hasil yang diharapkan di langkah kedua. Langkah 6 ini sama ya, jadi cek hasilnya. Ini contoh pemeriksaan algoritma. Kalau yang test plan lebih berfokus pada input data dan outputnya. Contohnya data 1, 3, 1, 2 untuk panjang, lebar, dan tinggi. Data 2, 2, 1,5, 1 untuk panjang, lebar, dan tinggi. Maka akan dihasilkan volume bak untuk data 1 adalah 6. Ini benar ya. Kemudian untuk data 2 adalah 3. Jika hasil input sama outputnya sudah sesuai, berarti algoritmanya sudah dianggap aman atau benar. Selanjutnya, tabel DESTEC. Nah, ini kalau kita pengetesannya menggunakan DESTEC. Nah, di sini seperti baca P, kemudian baca L, baca P. Nah, kalau sudah baca, kemudian cetak, ini adalah proses ya. Adalah prosesnya. Jadi lebih berfokus pada proses.
Nah, selanjutnya memindahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Nah, setelah kita melakukan tes algoritma, kita memindahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Setelah keempat langkah sebelumnya dilakukan, maka pengkodingan dapat dimulai dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Nah, ini bebas ya. Jadi kita gunakan dalam bahasa pemrograman. Contohnya ini menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini ada perhitungan volume bak. Kemudian kita langsung ke sini ya, dot. Ini merupakan tipe data, variabelnya P, L, T, kemudian volume bak. Ini printf panjang, lebar, tinggi, kemudian rumus volume bak sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, kemudian hasilnya volume bak berdasarkan rumus ini. Setelah itu menjalankan program pada komputer. Nah, setelah pengkodingan, maka program dapat dijalankan pada komputer. Jika program sudah didesain dengan baik, maka akan mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan testing program. Langkah ini perlu dilakukan beberapa kali sehingga program yang dijalankan dapat berfungsi dengan benar. Kemudian tahap yang terakhir, kita mendokumentasi dan memilih program. Dokumentasi melibatkan eksternal dokumen, contohnya grafik chart, algoritma solusi, dan hasil tes. Dan internal dokumentasi seperti coding program. Pemeliharaan program mengikuti perubahan yang dialami oleh program, perbaikan ataupun penambahan modul dan dari demikian pemaparan untuk materi metode perancangan program pertemuan 3. Nanti dilanjut di forum diskusi di aplikasi Medes, dan tugas nanti akan diinfokan lebih lanjut. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.